Teman-teman dan Bapak Ibu, di masa krisis seperti saat ini, wajar jika kita merasa tidak nyaman atau sedikit stres. Di saat kita mencoba untuk kembali hidup normal, rasa khawatir akan jatuh sakit atau kehilangan pekerjaan tetap muncul. Setiap hari, kita dijejali berita tentang korban tewas dan resesi ekonomi. Kita juga terisolasi dari rekan kerja, teman, dan keluarga. Ini semua memicu kegalauan, kebingungan, dan bisa bermuara pada stres. Pada batas tertentu, sesungguhnya stres membantu mempersiapkan kita untuk memenuhi tuntutan dan tantangan lingkungan kita. Rantai reaksi neurokimia dan neurolistrik yang terjadi dengan cepat dapat mempertajam perhatian dan kemampuan kita untuk menilai lingkungan kita, memotivasi kita, dan bahkan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Tetapi itu hanya berlaku untuk stres jangka pendek. Ketika stres berjangka panjang, itu dapat menekan sistem penyesuaian kekebalan dan membuat kita lebih rentan terhadap infeksi virus. Itu sebabnya kita perlu mengelola stres dengan lebih baik. Kita mungkin tak memiliki kendali atas keadaan kita, namun setidaknya kita punya kendali atas pikiran kita. Jangan pikir kalau Anda rileks berarti Anda jauh dari stres, karena stres bisa menyerang Anda kapan saja. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa kita tidak dapat mengendalikan hal-hal di luar diri kita, namun kita punya kendali atas pikiran kita. Saya pernah uraikan dengan panjang lebar di video Siapa Mengendalikan Siapa di channel ini. Silakan ditonton kembali. Mulai bulan ini, secara periodik saya akan menayangkan klip yang berjudul Transformation Audio yang dapat membantu teman-teman dan Bapak Ibu dalam mengendalikan pikiran dalam tanda kutip, sehingga dapat memperoleh benefit dari kegiatan ini. Beberapa orang menyebutnya sebagai meditasi, perenungan, kontemplasi, kilas balik, dan lain-lain. Saya menyebutnya sebagai bimbingan aktif lewat audio, agar teman-teman dan Bapak Ibu dapat memperoleh keadaan pikiran atau state of mind yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Bukan hanya mengatasi stres, tapi juga mendapatkan inspirasi, membangun motivasi, meningkatkan kepercayaan diri, memicu kreativitas, bersikap ikhlas, bersemangat, mengalah, melatih kesabaran, membiarkan semuanya berlalu, dan seterusnya. Ada 3 hal yang sangat penting agar teman-teman dan Bapak Ibu dapat memperoleh manfaat dari bimbingan aktif lewat transformation audio ini, yang saya sebut sebagai segitiga saling terkait. Untuk mempermudah, saya singkat dengan kata NLP. Pertama adalah huruf N atau niat. Di luar sana ada banyak teknik melakukan bimbingan aktif dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Hemat saya,
Apapun pendekatannya, niat melakukannya setiap hari yang akan membuatnya berbeda. Sebagai contoh, meditasi. Bila tidak dilakukan setiap hari, maka benefitnya tidak maksimal. Saya punya metaforis sebagai contoh. Bila Anda ingin merebus air, maka Anda harus memasukkan air ke dalam ketel dan menunggu 5 menit agar air mendidih. Namun bila Anda matikan kompornya, padahal baru 2 menit, maka air tidak mendidih. Minggu depan Anda didihkan lagi air tersebut selama 3 menit. Air sudah kembali menjadi dingin dan tetap membutuhkan waktu 5 menit untuk mendidih. Hal yang sama dengan meditasi atau bimbingan aktif. Meskipun hanya 3-15 menit setiap harinya, Anda harus punya niat melakukannya secara konsisten setiap harinya. Kedua adalah huruf L atau lakukan. Setidaknya ada 64 cara yang berbeda dalam melakukan meditasi atau bimbingan aktif. Masing-masing tentu dengan kelebihan serta kekurangannya. Saran saya, lakukan cara yang paling pas dengan kepribadian atau personality, gaya hidup, kenyamanan, dan siklus pekerjaan Anda. Anda akan menjadi stres dan mungkin tidak akan punya niat untuk melakukannya setiap hari, andaikan yang Anda lakukan tidak sesuai dengan minat dan selera Anda. Agar bisa tahu, lakukan dengan cara yang berbeda-beda sampai Anda menemukan cara yang paling pas dan efektif, dan lakukan itu sebagai ciri khas Anda. Ketiga adalah huruf P atau progress. Rata-rata orang memiliki tujuan melakukan meditasi atau bimbingan aktif bukan hanya untuk memperoleh relaksasi dan pikiran tenang saja, tapi benar-benar sesuatu yang bisa mengubah mereka, berdampak positif dalam aktivitas keseharian mereka. Inilah yang disebut tumbuh ketemu tutup, bahasa Jawanya. Memang benar dan hampir dapat dipastikan bahwa kalau Anda punya niat dan melakukan bimbingan aktif atau meditasi, akan ada perubahan pada diri Anda. Cara Anda melihat diri Anda, cara Anda melihat dunia, dan cara Anda merespon orang-orang di sekitar Anda, semuanya akan berubah. Namun bila Anda memfokuskan progres atau kemajuan ini ke arah huruf P yang lain, yakni perubahan, maka ketiga proses ini, niat, lakukan, dan progres akan dipercepat atau akselerasi. Inilah segitiga saling terkait, di mana teori serta praktek bimbingan aktif yang kami persembahkan dapat meningkatkan kualitas diri, ketenangan fisik, dan batin yang kemudian menghasilkan perubahan kehidupan sehari-hari Anda menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Teman-teman dan Bapak Ibu, untuk tayangan perdana edisi Transformation Audio ini, mungkin Anda pernah mendengar sebelumnya dalam bentuk kaset atau CD audio. Tema ini saya pilih sesuai permintaan para penikmat channel NLP TV,
agar audio ini diunggah, sehingga dapat dinikmati oleh lebih banyak orang. Dengan demikian, akan semakin banyak pula orang yang dapat kita bantu untuk mengembangkan dirinya, untuk membangun motivasinya, menumbuhkan PD-nya, meraih outcome-nya, atau bahkan sekedar memberikan inspirasi untuk melakukan hal-hal lebih besar dalam kehidupannya. Agar Anda dapat menikmati audio transformation ini secara optimal, lakukanlah saran-saran berikut. 1. Ambillah waktu yang pas dan tempat yang tenang, bebas dari gangguan. 2. Audio ini berdurasi sekitar 30 menit. Maka pilihlah posisi yang paling nyaman. Boleh duduk atau rebahan. 3. Gunakan headphone atau speaker stereo. 4. Jangan diputar ketika sedang mengoperasikan kendaraan atau alat berat. 5. Jika Anda ingin melakukan aktivitas yang lain, berhentilah secara perlahan-lahan. Ketika waktunya sudah longgar, Anda dapat memulai kembali. Sekali lagi saya tekankan, audio bimbingan aktif ini tidak menjanjikan Anda untuk mendapatkan benefit secara instan. Perlu konsistensi untuk mendapatkannya. Anda tentu setuju, tak cukup 1 hari untuk membangun sebuah rumah idaman. Butuh waktu untuk mewujudkannya. Begitu juga dengan perubahan. Yang terpenting adalah niatkan melakukannya setiap hari, lalu lakukan dengan cara yang paling nyaman, dan progres atau perubahannya bermanfaat bagi keseharian kehidupan Anda masing-masing. Selamat menikmati. Selamat datang dalam bimbingan aktif untuk membangkitkan kepercayaan diri. Saat saya bicara, buatlah diri Anda menjadi rileks. Bila Anda mendengarkan secara stereo, kata-kata ini seharusnya terdengar di sebelah kanan, dan yang ini di sebelah kiri. Untuk mendengar kaset ini dan merasakan manfaat bimbingan aktif sepenuhnya, sebaiknya Anda duduk atau rebahan, sehingga mudah untuk melupakan dunia luar. Sebaiknya Anda tutup mata. Anda kan tetap bisa mendengar semua yang saya katakan, dan Anda tidak akan kehilangan kesadaran. Namun, perubahan akan terjadi. Setelah ini, mungkin Anda tidak akan ingat apa-apa secara sadar. Namun, nyamankan saja diri Anda sambil mendengar instruksi saya. Nyamankan diri Anda sekarang. Tutup mata kapan saja Anda mau.
pada akhir rekaman ini, Anda akan bangun dengan segar dan bersemangat, penuh rasa tenang dan bahagia. Suara saya akan bersama Anda, Anda bebas untuk mengikutinya sambil masuk dalam trans di bawah sadar Anda. Mulai hitung dari belakang sekarang, dari 100, 97, 98, 99, 100, 101, 92, 93. Saat memasuki keadaan trans, Anda akan mendengar suara saya dengan berbagai cara yang berbeda. Anda tidak perlu mendengar secara sadar. Bawah sadar Anda akan mendengar semua yang Anda perlu dengar. Pada saat Anda memasuki keadaan trans sekarang ini, Anda dapat merasakan tenaga dan persepsi, suara, suhu, serta perasaan nyaman dan ringan sambil melepaskan semua dalam trans dan damai. Pada saat mendengar suara saya, sadarilah tubuh Anda dari ujung kaki hingga ujung kepala, dan mengendorkan otot kecil di sisi mata Anda, dan mengendorkan otot kecil di sisi mulut Anda, dan mengendorkan otot kecil di sekitar leher Anda, dan dengan nyaman menyadari bahu Anda, dan dengan nyaman menyadari dada Anda, dan dengan nyaman menyadari kaki Anda, sambil mengendorkan setiap otot dalam tubuh Anda satu persatu, dan dengan nyaman menyadari bahu Anda, dan dengan nyaman menyadari tangan Anda. Saya tidak tahu apakah Anda perhatikan bahwa salah satu tangan Anda mungkin sedikit lebih berat daripada yang lain, dan salah satu tangan Anda sedikit lebih ringan. Dan saya tidak tahu apakah Anda tahu tangan mana yang kanan dan tangan mana yang lebih ringan, dan yang mana tangan itu dan yang mana tangan kiri. Saat Anda semakin berpikir sambil merasa rileks, dan saat perasaan yang menyenangkan itu mulai membawa Anda ke sebuah tempat yang sepi dan tenang, Anda boleh mulai menggandakan perasaan itu. Perasaan-perasaan yang mengalir secara perlahan-lahan dari salah satu tubuh Anda. Saya tidak tahu apakah itu bermula dari napas Anda, menjalar perlahan-lahan ke seluruh tubuh, seperti tinta diserap oleh kertas tinta, perlahan-lahan menyebar ke kiri, juga ke kanan, ke atas, juga ke bawah. Dan pada saat Anda terus merasakan sebaran dari rasa rileks Anda itu, Anda seperti merasakan berjalan di sebuah taman, di mana di kejauhan yang nampak hanya hijau
Anda merasakan sentuhan rumput-rumput yang terpotong rapi. Kadang-kadang goyangan angin pada bunga menyentuh salah satu bagian dari kaki Anda. Anda mulai merasakan aroma bau dari keadaan sekeliling Anda. Anda berjalan sedikit lebih jauh ke depan. Semilirnya angin di taman itu membuat Anda terlibat makin dalam dengan keadaan Anda sekarang. Di kejauhan, Anda mendengar suara-suara seperti suara burung. Dari sebelah kanan, dari sebelah kiri. Anda melihat di depan sana ada sebuah cakrawala yang ingin Anda tempuh dan mencapai ke sana. Bau-bauan, hembusan angin di badan, dan suara-suara itu makin mendorong Anda untuk mendekati cakrawala di sana. Semakin dekat dengan tempat itu, Anda makin merasa ingin segera mencapai tempat itu. Semakin mendekat, perasaan itu makin menjadi tebal. Ada semacam dorongan, putaran, tarikan, atau semacamnya yang membuat Anda ingin lebih mendekat dan semakin dekat dengan tempat itu. Tiba di tempat itu, Anda melihat 3 buah pintu yang berbeda. Pintu pertama seperti sebuah pintu yang pernah Anda kenal. Bukankah itu Bentuknya, yang Anda warnanya, ingat? teksturnya, Semakin Anda menyidik, rasanya seperti sudah lama sekali Anda kenal. semakin Anda melupakan. Pintu yang kedua Satu kali lagi, Kak. seperti sebuah pintu yang baru pertama kali Anda lihat. Namun, ketika Anda melongok ke dalam, Anda melihat benda-benda antara Anda kenal dan tidak. Bentuknya seperti tidak Anda kenal, namun jalinannya, rajutannya, seperti Anda sudah mengenal sekian tahun yang lalu. Lalu ada benda lain yang hampir sama dengan yang pernah Anda lihat. Namun kalau diamati dengan seksama, ada perbedaan yang Anda tidak tahu tepatnya di mana. Anda mengamati benda-benda yang lain. Semakin Anda mengamati, Anda merasa tinggal di satu tempat yang antara kenal dengan tidak. Namun selalu ada dorongan untuk lebih mengenal
terkesima melihat baik pintu 1, pintu 2, maupun pintu ketiga bermuara di satu tempat. Anda berdiri dan Anda melihat sebuah bentuk di sebelah sana Anda. Seperti bayangan tubuh dari ukurannya sama dengan tubuh Anda. Berwarna, bergerak, terlihat 3 dimensi, terlihat seluruh tubuh. Bayangan itu makin lama makin jelas, menampakkan tubuh seperti tubuh Anda. Bayangan itu berdiri dengan sangat elegan, sangat percaya diri. Anda lihat tubuh itu tegak dengan posisi tangan yang sedemikian pas dengan cara berdiri. Anda melihat letak kepala, tatapannya, pola napasnya. Semuanya membuat Anda berpikir, manakah saya merasakan perasaan seperti itu? Anda berpikir, andaikan saja saya bisa seperti itu. Penuh percaya diri, berjalan dengan tegak, dengan tatapan ke depan, bergerak, dengan keyakinan penuh terpancar di bayangan itu. Namun, di sisi lain bayangan itu, Anda melihat bayangan lain. Bayangan yang tidak terlalu jelas, agak keabu-abuan, tanpa gerakan, menunduk. Anda ragu melihat bayangan itu. Itu juga mengingatkan Anda pada satu keadaan di mana mungkin Anda pernah seperti itu. Bayangannya kedua itu semakin jelas tampak dan Anda merasa agak sedikit terkejut bahwa itu adalah bayangan Anda. Melihat kedua bayangan itu, bayangan yang pertama dan bayangan yang kedua, membuat Anda berpikir, yang mana yang akan saya pilih? Seringkali Anda akan memilih menjadi bayangan yang pertama, dan Anda ingin mengatakan pada diri sendiri bahwa selama-lamanya saya ingin memiliki sikap seperti bayangan yang pertama, bahwa Anda ingin terus mencoba menjadi seperti bayangan yang pertama, karena semakin dekat Anda mendekati bayangan yang pertama, Anda menjadi ingin meniru sikap tubuh, posisi kaki, cara meletakkan tangan, pola napas, seperti bayangan pertama itu. Semakin Anda mirip
siap menghadapi hal-hal di masa depan? Anda merasa siap meskipun Anda harus memasuki pintu ketiga yang tidak pernah Anda lihat sebelumnya. Terasa asing sampai akhirnya Anda menyadari bahwa sikap tubuh seperti itu akan mengubah perasaan saya, akan mengubah pikiran saya. Anda menjadi semakin yakin dengan diri Anda. Anda mulai berpikir bahwa kemampuan akan datang pada saat Anda merasa percaya diri untuk mampu melakukan itu. Dan ketika Anda semakin mampu melakukan itu, kepercayaan diri Anda bertambah. Ini seperti sebuah sebab akibat yang berputar, tiada putus-putusnya. Bahwa perasaan seperti ini layak untuk dipertahankan selama mungkin. Dan kalau Anda meniru bayangan yang kedua, sikap tubuhnya, napasnya, posisi tangan yang gontai, bahu yang turun, Anda merasa tidak percaya diri. Dengan kedua bukti di atas, akhirnya Anda mengatakan pada diri sendiri, saya akan terus meniru bayangan pertama pada saat saya membutuhkan kepercayaan diri yang besar menghadapi apapun di masa-masa mendatang. Kemudian Anda berpikir bahwa rasa percaya diri itu bisa dibangun, diciptakan, karena tidak semua orang merasa percaya diri pada suatu waktu, pada semua kesempatan, pada semua kejadian. Percaya diri harus dibangun, diciptakan. Dan membangun percaya diri boleh dimulai dengan membangun sikap tubuh yang tepat. Membuat fokus perhatian kita kepada keberhasilan kita, keberhasilan Anda, dan memiliki keyakinan sebelum hal itu terjadi. Ketika Anda sudah mengetahui kunci-kunci dari membangun percaya diri itu, Anda merasa sangat tenang, merasa sangat bahagia, karena paling tidak kunci itu sudah Anda temukan. Tinggal bagaimana Anda mempraktekannya setiap hari. Karena Anda berpikir bahwa latihan yang terus-menerus
rasa percaya diri itu, menciptakannya pada setiap kesempatan. Dan bila Anda memerlukan bimbingan itu, Anda boleh mendengarkan kaset ini setiap saat Anda butuhkan. Dan perlahan-lahan, semua kata-kata saya dalam rekaman ini akan masuk ke dalam bawah sadar Anda, menjadi pengetahuan baru, keterampilan baru, teknik baru, atau apapun namanya, sehingga dalam hari-hari mendatang, semua pengetahuan yang sudah Anda miliki akan bertambah satu pengetahuan baru. Dan sambil Anda mendengarkan hitungan dari 10 ke 1, Anda boleh membuka mata Anda perlahan-lahan. 10, 9, 8. Buka mata perlahan-lahan. 7, 6, 5. Buka mata. Tarik napas panjang. Keluarkan. Tarik napas panjang. Keluarkan. Dekatkan tubuh Anda. 5, 4. Regangkan otot Anda. 3. Buka mata sepenuhnya. 2, 1.